Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semua teman-teman yang sedang mendengarkan podcast Resensi Buku pada hari ini yang akan dibawakan oleh saya, Septi, di podcast Resensi Buku. Dengan hati yang sangat gembira dan antusias, hari ini saya nggak sabar sekali ingin membahas sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli keuangan. Dia adalah wanita terkenal dan tentunya sangat pintar ya teman-teman dalam bidang keuangan. Siapa sih beliau tuh? Beliau adalah Prita Hapsari Gozi. Nah, buat yang belum tahu, Prita Hapsari Gozi ini beliau adalah penulis salah satu buku yang akan kita bahas bukunya pada hari ini, yaitu Make It Happen. Nah, sebelum kita mengulas buku Prita Hapsari Gozi yang berjudul Make It Happen, ada baiknya kita cari tahu dulu yuk, siapa sih Prita Hapsari Gozi? Nah, menurut informasi yang saya dapat, bahwasannya Prita adalah seorang wanita lulusan S1 dan S2 di Australia loh teman-teman. Dan beliau berhasil mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Australian Qualification Framework untuk memberikan konsultasi dan saran-saran keuangan di bidang manage investment, risk and insurance management, estate planning, and pension planning. Nah, bicara tentang keuangan, ternyata bukan hal yang asing bagi Prita. Nah, Prita ini dari remaja sudah menjadi investor reksadana ternyata ya, dari usia 16 tahun. Sekilas mengenal sosok Prita, ternyata Prita ini sudah menikah loh teman-teman, dan beliau memiliki 2 orang anak. Prita juga merupakan CEO dan Chief Planner di kantor konsultan keuangan Zap Finance. Nah, ngomong-ngomong nih, Zap Finance ini didirikan oleh Prita loh. Wah, hebat ya. Bicara tentang keuangan ya teman-teman, siapa sih yang gak butuh uang? Walaupun katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi segalanya bisa dibeli pakai uang. Ya kan, misalnya kita pengen beli baju karena beli baju kita bisa bahagia. Justru dengan bahagia itu kita harus ada uang loh pastinya. Nah, dari keinginan tentunya relatable dengan mimpi. Nah, bicara tentang mimpi, tentunya ada usaha gimana caranya kita mewujudkan mimpi atau keinginan kita agar menjadi nyata. Nah, dalam buku ini, Prita menjelaskan tentang kiat-kiat bagaimana kita mengelola keuangan dalam kehidupan agar mewujudkan mimpi-mimpi kita menjadi nyata. Dari teman-teman, ada nggak sih yang pernah merasa, kok gaji saya nggak pernah cukup sih buat beli ini, buat beli itu, rasanya cepat sekali habis. Nah, kira-kira kenapa ya teman-teman? Kok bisa gitu sih? Padahal kalau dihitung-hitung ya, gaji kita sebenarnya cukup. Tapi kenapa ya? Pas pelaksanaan ya, pas kita lagi ke mall, kemana untuk belanja kebutuhan, kok bisa nggak cukup ya? Nah, ternyata dalam buku ini, Prita memberikan kita jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita nih yang tadi. Kenapa sih gaji nggak pernah cukup untuk beli ini, beli itu? Kurang aja. Ujung-ujungnya ngutang lagi. Nah, kata Prita dalam buku ini, kenapa gaji selalu terasa kurang untuk 1 bulan ataupun apalagi buat nabung ya? Karena yang pertama, gaya hidup kita yang lebih tinggi presentasenya dibandingkan dengan gaya hidup yang semestinya yang sesuai dengan penghasilan kita. Nah, juga besarnya presentase ketidaktahuan kita dalam membedakan apa itu simpanan, tabungan, dan investasi, serta adanya yang terakhir kebiasaan berhutang. Juga menurut saya yang harus ditambahkan ialah bagaimana kesalahan kita dalam memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Betul nggak teman-teman?
Dalam buku ini, Prita memberikan tips bagaimana untuk mengatasi solusi permasalahan tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, kita itu harus saving dalam bentuk tabungan ataupun investasi, tapi rekeningnya dibagi-bagi. Jadi, yang pertama, rekening untuk living, yaitu rekening untuk biaya keseharian, biaya tanggungan bulanan, dan cicilan lainnya. Yang kedua, untuk saving, yaitu untuk menabung dan berinvestasi. Yang ketiga, playing, yaitu untuk liburan, hobi, uang sosial, dan lain-lain. Nah, gimana sih keuangan bisa dikatakan sehat? Yang pertama, kita harus punya dana darurat. Yang kedua, mampu mengelola utang. Yang ketiga, punya rumah tinggal. Yang keempat, punya dana pendidikan. Yang kelima, punya tabungan hari tua. Yang keenam, mampu mengelola pengendalian gaya hidup. Dan yang ketujuh, punya asuransi. Dan yang terakhir, tahu portofolio keuangan keluarga. Saat membaca buku ini, saya jadi mikir, gimana ya, andaikan kita semua mampu dan memahami cara-cara, kiat-kiat yang telah dijelaskan Prita dalam buku Make It Happen ini, yang kemudian diterapkan ke dalam kehidupan, pasti keuangan kita akan teratur ya teman-teman, dan juga kita lebih mudah dalam meraih apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Dan andai saja semua rumah tangga di Indonesia ini mampu menerapkan prinsip dan kiat-kiat ini, tentu saja angka kemiskinan mungkin nggak akan sebesar saat ini. Ada satu kutipan favorit saya di buku Make It Happen, yaitu Hapsari hanya perlu selembar saja sehari. Nah, untuk menabung, kita nggak perlu yang besar-besar, nggak perlu yang gimana-gimana, yang penting ada action, walaupun selembarnya itu 1.000, 2.000, 5.000, ataupun berapapun itu, yang penting ada pemasukan untuk saving dalam sehari. Selembar aja sehari, yang lama-lama nanti juga tidak akan terasa, akan seperti apa hasilnya yang akan kita tuai nanti. Selain menabung, Prita juga menyarankan agar kita melakukan investasi, karena beda ya teman-teman antara menabung dengan investasi, karena jika dengan investasi, uang yang kita taruh di investasi akan bertambah jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu per tahun. Nah, biasanya kan investasi itu waktunya jangka panjang ya teman-teman, bisa 3, 5, hingga 10 tahun ke depan, yang nantinya ini fungsinya untuk menambah harta kekayaan kita untuk di masa yang akan datang. Sedangkan jika dengan menabung saja, uang yang kita simpan di rekening tidak akan bertambah selain pemotongan admin ya, berarti paling adanya dikurangi, jadi bukan bertambah. Nah, saran Prita juga untuk bagaimana kita memilih investasi yang baik agar tidak mengalami kerugian, kita harus memilih investasi yang benar-benar sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan riwayat jual beli sahamnya juga bagus, cenderung meningkat, untuk menghindari risiko-risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang. Selain tabungan, investasi, kita juga harus berasuransi. Untuk apa sih asuransi? Nah, asuransi itu membeli uang kecil untuk mendapat uang besar. Asuransi berfungsi sebagai proteksi atas kondisi keuangan. Berasuransi, pilihlah asuransi sesuai kebutuhan ya teman-teman, agar memudahkan kita saat proses pencairan. Dalam buku ini, Prita memberikan contoh kasus dan juga latihan-latihan. Nah, kelebihannya dalam buku ini disertai latihan-latihan bagaimana cara kita mengelola keuangan. Tapi sebelum itu, Prita di sini memberikan contoh kasusnya itu kasus dalam rumah tangga ya. Jadi latihan soalnya pun untuk yang berumah tangga. Nah, jika saja Prita memberikan contoh kasus dan latihan untuk wanita atau pria single, tentunya buku ini akan semakin sempurna menurut saya. Tulisan dan bahasan Prita dalam buku ini sangat ringan, mudah untuk dipahami, juga tulisannya itu dalam bukunya itu berwarna. Jadi ketika saya membaca bukunya tidak terasa sudah beres, padahal lumayan jumlah halaman itu sebanyak 200 lebih. Jadi walaupun ini sifatnya seperti belajar tentang keuangan, tapi tidak terasa mengalir saja karena bukunya yang berwarna juga pembahasan yang ringan membuat saya nyaman.
Karena adanya keterbatasan waktu nih ya teman-teman, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ulasan buku Make It Happen. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkritik kurangnya ulasan saya ataupun untuk berdiskusi lebih lanjut, bisa hubungi saya via email di septin99@gmail.com. Terima kasih and see you!